Bagian Duwu, pertemuan dengan Ki Macan Kendeng. Menjelang tengah hari, hawa di hutan Seribu Kenanga mulai hangat. Dari arah jalan setapak di tepi sungai, tampaklah beberapa penduduk desa datang bergantian membawa luka dan penyakit, memohon pertolongan pada bocah sakti yang tinggal di Gua Batu. Jaka Wulung menyambut mereka dengan ramah, memeriksa luka-luka, memberi ramuan dari daun sambiloto, akar kayu langit, dan getah kemuning. Ia menolak setiap pemberian, hanya tersenyum dan berucap lembut. Alam telah menyediakan segalanya. Aku hanya menyalurkan berkatnya. Setelah orang terakhir pulang, datanglah seorang lelaki bertubuh tinggi besar, berpakaian rombeng dan bersenjata golok pendek, berpamor. Langkahnya pincang, napasnya berat, dan wajahnya gelap terbakar matahari. Begitu tiba di depan gua, ia roboh tersungkur dan merintih. Anak sakti, tolonglah aku. Jaka Wulung segera menghampiri, melihat pahanya robek dalam dan membiru, tanda jelas terkena racun besi hitam. Ia menghela napas pelan. Ki Macan, luka ini parah. Bukankah 2 bulan lalu engkau juga datang ke sini karena tanganmu terkena senjata beracun? Lelaki itu menatap bocah itu dengan kagum. Benar, engkaulah yang menolongku saat itu. Aku Ki Macan Kendeng, perampok dari Bukit Kendeng. Dulu aku diserang seorang nenek tua yang ternyata pendekar sakti. Kini aku celaka lagi karena mencoba merampok seorang kakek, pembawa peti emas. Pedangnya mengandung racun luar biasa. Kalau tidak kau tolong, aku mati. Nak. Jaka Wulung memeriksa luka itu dengan tenang. Ki Macan, mengapa kau masih saja menyakiti orang lain? Alam tak menyukai darah dan dendam. Bila kau terus bertarung, racun dari dalam dirimu takkan pernah sembuh. Lelaki besar itu terdiam, lalu menunduk. Kau benar, bocah suci. Tapi dunia begini kejam. Aku hidup dari pedangku. Jaka tidak menanggapi. Ia mengambil sejumput bubuk akar putih, menaburkan ke luka yang sudah dibuka lebar. Seketika Ki Macan menjerit keras. Aduh, seperti disengat ribuan lebah. Bertahanlah. Nyeri itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa racun sedang pergi, ujar Jaka lembut. Ia menutup luka itu dengan 4 helai daun pinang yang diremas, lalu menambahkan, minumlah air rebusan akar ini. Dalam 7 hari, racunmu akan hilang. Ki Macan menatap bocah itu lama, lalu berkata dengan suara berat, andai aku punya anak sepertimu, mungkin aku takkan sesesat ini. Terima kasih, Jaka Wulung. Tapi dengarlah, aku datang membawa kabar penting. Jaka mengangkat kepala, alisnya berkerut. Kabar apa, Ki Macan? Namamu sudah menggemparkan dunia persilatan. Para perguruan dan jawara ingin mencari bocah sakti dari Gunung Kenanga. Ada yang ingin menjadikanmu murid, tapi 2 di antaranya bukan manusia baik-baik. 2 orang itu, yang satu kakek pengemis yang disebut Ki Tambak Sewu, ketua perguruan pengemis 8 bayangan. Wajahnya tampak lembut, tapi hatinya sekejam ular laut. Yang kedua, perempuan cantik bernama Dewi Lembayung, pendekar misterius yang menutupi wajahnya dengan kerudung. Katanya ia menuntut ilmu dari darah bocah suci. Jaka menatap lurus ke depan. Aku tidak punya musuh, tak ada alasan bagi siapapun untuk mencelakaiku. Ki Macan menggeleng lirih. Kau masih polos, bocah suci. Dunia persilatan tak selalu berjalan di atas niat baik. Jika 2 iblis itu turun gunung, mereka bisa menelanmu hidup-hidup. Jaka hanya tersenyum tipis. Aku tidak akan pergi dari sini. Banyak orang desa yang membutuhkan obat. Kalau ajal datang, aku akan menyambutnya di tanah ini. Ki Macan berdiri dengan susah payah, menatap anak kecil itu penuh haru. Sungguh luar biasa. Semoga angin gunung melindungimu, Jaka Wulung. Kalau nanti 2 iblis itu datang, ingatlah kata-kataku. Dunia ini akan bergetar karena kehadiran mereka.
Lelaki besar itu pergi tertatih, meninggalkan hutan dengan hati gelisah. Di belakangnya, Jaka Wulung kembali duduk bersila di atas batu, menghadap mentari sore, membiarkan sinarnya menimpa wajahnya yang tenang, wajah seorang anak yang ditakdirkan menjadi legenda,